Kekuatan media sosial yang digadang-gadang menjadi penentu keterpilihan Presiden 2024 ternyata gagal total. Lihat saja hasilnya. Begitu dahsyatnya kampanye untuk mendongkel suara pasangan 02 yang dihembuskan oleh kubu 01 dan 03 di media sosial. Termasuk salah satunya video Dirty Vote yang dirilis pada H-2 pencoblosan di YouTube. Gagal mengubah arah suara dari silent majority, sehingga tidak membuat perolehan kubu 02 goyah. Bahkan yang berulang kali digembor-gemborkan oleh tim kampanye nasional kubu 02, yaitu pemilu satu putaran, akhirnya terjadi. Apakah politik media sosial sebagai teknologi masa kini telah dipecundangi oleh politik gentong babi atau pork barrel politics yang sudah berusia lebih dari 100 tahun? Yang pertama kali dipopulerkan oleh Chester Colin Maxey dalam artikel yang dimuat dalam National Munivisual Review. Mari kita gelitikin. Hanya digelitik. Facebook, salah satu raksasa media sosial, pernah mengalami masalah terkait keamanan data. Facebook disebut-sebut terlibat dalam pencurian data dalam kasus Cambridge Analytica, sebuah lembaga survei dan konsultan politik internasional yang akhirnya memenangkan Donald Trump dalam pemilihan presiden tahun 2016 atas Hillary Clinton. Mark Zuckerberg, pendiri Facebook, akhirnya mengakui bahwa Facebook telah melakukan kesalahan dalam pelindungan data pengguna. Ia juga mengumumkan serangkaian perubahan dalam platform media sosial tersebut sebagai tanggapan atas skandal yang melibatkan Cambridge Analytica. Dikabarkan bahwa data tersebut dikumpulkan oleh seorang akademisi dari Universitas Cambridge bernama Alexander Kogan melalui sebuah aplikasi survei di Facebook beberapa tahun sebelumnya. Data dari survei tersebut kemudian disampaikan kepada Cambridge Analytica yang menggunakannya untuk menargetkan pengguna Facebook dengan iklan politik selama kampanye Pilpres Amerika Serikat 2016. Tentunya iklan politik untuk mendorong kemenangan Donald Trump. Donald Trump adalah salah satu klien dari Cambridge Analytica selama Pilpres Amerika Serikat tahun 2016. Di situs resminya, Cambridge Analytica menjelaskan bahwa mereka membantu dalam kampanye Trump dengan menganalisis jutaan data. Salah satu strategi yang digunakan adalah mengidentifikasi pemilih yang dapat dipengaruhi atau persuadable voters dan isu-isu yang mereka pedulikan, lalu mengirimkan pesan yang sesuai. Namun sepertinya, kekuatan teknologi media sosial masih kalah dengan politik gentong babi atau pork barrels. Apa itu politik gentong babi? Politik gentong babi merupakan istilah yang mengacu pada masa perbudakan di Amerika Serikat. Saat itu, para budak Amerika Serikat saling berebut demi mendapatkan daging babi yang diawetkan dalam gentong. Karena kejadian itu, muncul istilah ada orang-orang yang akan berebut suatu jatah resmi untuk kenyamanan dirinya. Maksudnya adalah cara berpolitik yang menggunakan uang negara untuk digelontorkan ke daerah-daerah pemilihan oleh para politisi agar dirinya atau siapapun yang diupayakan untuk terpilih atau terpilih kembali dan mereka itu sedang menjadi bagian dari negara atau pemerintah. Misalnya dengan menggelontorkan bansos, operasi pasar, pemberian subsidi yang berdekatan dengan waktu pemilihan. Apakah di Indonesia terjadi? Masyarakat sendiri yang kemarin memberikan suaranya dan mungkin mendapatkan jatah bansos lah yang bisa menjawabnya. Karena buktinya KPK sampai bersuara. KPK menggelar rapat koordinasi nasional pemberantasan korupsi pemerintah daerah dan meluncurkan Monitoring Center for Prevention MCP 2024. KPK menyoroti fenomena naiknya anggaran bansos menjelang pilkada. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyampaikan untuk melakukan pengecekan menjelang pilkada atau tahun pemilihan kepala daerah apakah ada anggaran hibah atau bansos yang naik. Alek mengatakan harus ada aturan terkait penyaluran bansos menjelang pilkada dan KPK berharap ada peraturan daerah yang memuat aturan larangan penyaluran bansos 2 atau 3 bulan menjelang pilkada 2024. Aturan untuk pilpres dan pileg juga harusnya ada, benar gak? Beberapa teman saya yang ikut kontestasi politik tahun ini mengatakan hal yang mirip.
kalau biaya dan logistik untuk kampanye mereka sangatlah besar. Dan kadang mereka kalah oleh incumbent yang menggunakan politik gentong babi. Jadi, apakah dalam politik Indonesia teknologi belum bisa menjadi andalan seperti di negara maju? Sepertinya masih belum bisa dalam beberapa pemilihan ke depan. Apalagi Indonesia masih menjadi negara tertinggi kedua dalam money politik di bawah Uganda. Seperti yang diakui sendiri oleh politisi senior dari Partai Persatuan Pembangunan. Yang sekarang saya prihatinkan jujur saja bahwa hasil penelitian Profesor Dr. Burhanuddin Muhtadi, guru besar UIN Ciputat di bidang politik, disertasinya dan sudah dibukukan di Gramedia, bahwa money politik di Indonesia itu yang tertinggi kedua setelah di Uganda dan semakin tinggi. Hari ini saya setiap hari menerima laporan teman-teman P3 di daerah, semuanya kader. Karena yang dihadapi itu pemilih yang sudahlah mas, nggak usah banyak bicara visi, misi, mau menyampaikan janji dan seterusnya. Kami butuh bukti. Nah gitu. Jadi yang dicari betul-betul ya istilah saya itu witing tresno jalaran seko cembanan limo itu. Jadi nomor piro wani piro. Iya gitu itu ya. kenyataan hari ini. Dan bagi banyak kader-kader P3 yang memang mereka aktivis ya, mubalik, ustadz gitu ya, aktivis organisasi yang memang tidak punya banyak sangu, itu kerepotan betul menghadapi pertanyaan-pertanyaan dan tuntutan masyarakat yang seperti itu. Jadi ada supply dan ada demand. Celakanya para incumbent yang ada di pemerintahan saat ini bisa saja menyalahgunakan wewenangnya dengan menggunakan politik gentong babi. Di mana dana pemerintahan yang resmi dipergunakan atau disalurkan di saat mereka membutuhkan dukungan masyarakat atau voters, atau untuk kepentingan mereka yang lain. Lalu masyarakatnya harus bagaimana? Selama kesejahteraan belum meningkat, maka masyarakat akan bersikap pragmatis. Ada uang, ada suara. Hal ini jadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan selanjutnya agar bisa mensejahterakan masyarakat kita. Agar tidak lagi menukar suara dengan uang. Atau jangan-jangan sengaja masyarakat dibuat tidak sejahtera dan dipelihara untuk keperluan politik gentong babi berikutnya.